Assalamualaikum guys, perkenalkan nama saya Rudia dari Prodi Keperawatan tingkat 1A. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu obat OTC, semi OTC, obat keras, obat psikotropika dan narkotika, serta indikasi, kontraindikasi, dosis dan efek samping dari masing-masing obatnya. Menurut definisi, obat OTC adalah klasifikasi obat yang dianggap aman untuk digunakan konsumen hanya berdasarkan labelnya. Contohnya, ibuprofen. Indikasinya meredakan nyeri ringan sampai sedang, antara lain nyeri pada penyakit gigi atau pencabutan gigi, nyeri pasca bedah, sakit kepala, menurunkan demam pada anak. Kontraindikasinya, penderita dengan ulkus peptikum, tukak lambung, dan duodenum yang berat dan aktif, penderita dengan riwayat hipersensitif terhadap ibuprofen dan obat antiinflamasi non-steroid lain, penderita sindrom polip hidung, angioedema, dan penderita di mana bila menggunakan aspirin atau obat antiinflamasi non-steroid akan timbul gejala asma, rinitis, atau urtikaria. Efek samping yang mungkin terjadi dalam penggunaan obat adalah pusing, sakit kepala, dispepsia, diare, mual, muntah, nyeri abdomen, konstipasi, hematemasis, melena, pendarahan lambung, dan ruam. Lalu kemudian obat semi OTC, obat yang boleh dibelikan secara bebas tanpa menggunakan resep dokter tetapi mempunyai peringatan khusus saat menggunakannya. Contohnya, klorophaniramin, CTM. Indikasinya, obat ini digunakan untuk mengatasi gejala alergi seperti gatal-gatal, urtikaria, dan dermatitis. Kontraindikasinya, anak usia kurang 2 tahun, neonatus atau bayi baru lahir, bayi prematur, penderita serangan asma akut, glaukoma, sudut sempit, dan penggunaan bersamaan obat MAOI atau dalam rentan waktu 14 hari. Efek sampingnya itu seperti mengantuk, pusing, sembelit, gangguan kecemasan, mual, penglihatan kabur, gelisah, penurunan koordinasi, mulut kering, sulit buang air kecil, iritabilitas, masalah konsentrasi, peningkatan nafsu makan. Lalu kemudian obat keras. Obat keras adalah obat yang tidak bisa dibeli bebas di apotek tanpa resep dokter, meskipun dijual legal di apotek. Contohnya, asam mefanamat. Indikasinya meredakan nyeri ringan hingga sedang pada sakit kepala, sakit gigi, nyeri haid primer, termasuk nyeri karena trauma, nyeri otot, nyeri pasca operasi. Kontraindikasinya hipersensitivitas, pasien dengan aktif atau riwayat tukak atau pendarahan peptikum berulang, riwayat pendarahan gastroitis inal, penyakit radang usus, gagal jantung berat, riwayat asma, bronkopasme, dan rinitis. Efek samping signifikan yakni reaksi anafilaktoid, retensi cairan, anemia, hiperkalemia, gangguan sistem darah dan limfatik, eosinofilia, leukopenia, trombositopenia, purpura, akranulositosis. Lalu kemudian gangguan jantung itu dyspnea, gangguan telinga dan labirin itu tinnitus, gangguan gastrointestinal itu diare, mual, muntah, sakit perut, perut kembung, sembelit, dispepsia, mulas, dan gastritis. Lalu kemudian obat psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat yang dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku disertai dengan timbulnya halusinasi, menghayal, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam, perasaan, dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi merangsang bagi para pemakainya. Contohnya itu adalah Nipam. Indikasi salah satu jenis golongan obat ini itu adalah penenang yang biasanya diresepkan oleh dokter untuk menangani gangguan tidur, cemas, panik, ataupun kejang. Kontraindikasinya, penggunaan obat nitrazepam juga bisa menimbulkan efek samping yang umum seperti pusing, sensasi berputar atau vertigo, kelelahan dan mengantuk, kemudian linglung, kelemahan otot, kram otot, atau kejang.
Efek samping konsumsi obat ini dalam jangka waktu panjang bisa memicu masalah pernafasan, gagal jantung, hingga kematian. Lalu kemudian obat narkotika. Narkotika adalah zat atau obat berbahan dasar dari tanaman atau bukan tanaman, baik berupa sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan memasukkan ke dalam tubuh manusia. Contohnya adalah morfin. Indikasinya adalah meredakan nyeri yang tidak bisa diatasi dengan analgesik non-narkotika. Hal ini mencangkup kondisi pre dan pasca operasi, infrak miokard, dan nyeri pada pasien kanker. Lalu kemudian kontraindikasinya adalah pasien dengan hipersensitivitas terhadap obat dan pasien dengan gejala depresi pernapasan. Efek sampingnya adalah mual, muntah, mengantuk, berkeringat tanpa henti, merasakan sakit pada otak karena berangsur-angsur menyerang saraf otak, membuat suasana hati mudah berubah dan tidak nyaman, mudah tersinggung, timbulnya insomnia, dan kinerja otot akan melemah. Jadi segitu aja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.